lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa akan datang. Sambas berkemajuan. Sambas berkemajuan. Salam Sambas berkemajuan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kuali dipakai masak Indomie supaya enak haruslah pedas. Kembali berjumpa dengan Hakimi, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sambas. Dewan juri dan peserta lomba serta hadirin yang saya hormati. Di era digital, informasi begitu kencang menerpa pemuda dan pemudi tanpa bisa dikontrol orang tua. Dengan derasnya arus informasi, tidak bisa kita tahan untuk masuk ke ruang-ruang pribadi pemuda dan pemudi Kabupaten Sambas saat ini. Era digital membuahkan tantangan dan ancaman yang sangat besar, terutama bagi pemuda dan pemudi. Tanpa kekuatan iman dan takwa, mustahil pemuda dan pemudi bisa menghadapi ancaman tersebut. Kita membutuhkan generasi muda, khususnya generasi muda Islam yang berakhlak Qur'ani. Mengingat begitu besar ancaman ke depan seperti narkoba, seks bebas, dan pornografi. Dewan juri dan peserta lomba serta hadirin yang saya hormati. Kabupaten Sambas sedang membutuhkan perubahan dan pembangunan. Pemuda dan pemudi merupakan kunci dan peran sentral untuk mewujudkan perubahan dan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Dalam sejarah peradaban bangsa, Kabupaten Sambas dikenal dengan bumi serambi Mekah. Gelar itu tentu diharapkan berkolerasi dengan pemuda dan pemudi yang beriman, bertakwa, serta berjiwa Qur'ani. Beberapa bulan yang lalu, Bupati Sambas mengambil langkah yang brilian. Bupati dengan yakin dan optimis meluncurkan program 1000 hafiz dan hafidah di Kabupaten Sambas untuk mencapai Sambas berkemajuan. Dewan juri dan peserta lomba serta hadirin yang saya hormati. Untuk mencapai Sambas berkemajuan perlu sinergi semua pihak, tak terkecuali program tahfiz Quran yang memegang peran penting dalam membangun sumber daya manusia. Tetapi melihat pemuda dan pemudi sekarang lebih berorientasi pada kesenangan, waktunya lebih banyak dihabiskan bermain HP. Mereka lebih senang berperan di dunia maya ketimbang dunia nyata yang mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Dewan juri dan peserta lomba serta hadirin yang saya hormati. Mari kita sebagai pemuda dan pemudi berkomitmen untuk terlahir sebagai pemuda dan pemudi yang intelektual, berpendidikan, dan yang paling penting alim secara agama serta berjiwa Qur'ani. Untuk mencapai itu semua, mari kita dukung dengan langkah nyata, ikut menjadi bagian dari 1000 hafiz dan hafidah tersebut. Dengan demikian, insya Allah sebutan Serambi Mekah kembali bersinar di Kabupaten Sambas. Kuda bertanduk si kuda poni,
biarkan berlari dengan gagah. Pemuda-pemudi harus berjiwa Qur'ani, jadikan Sambas bumi serambi Mekah. Di akhir pidato ini, saya akan menyampaikan pesan dari Profesor Mukhtar Ali dalam kata bijaknya yang berbunyi, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saga hidup di tepi perigi, bersemi indah di dekat batu. Semoga Dewan Juri memberi nilai tertinggi, Hakimi bisa menjadi juara 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, saudara-saudari yang hadir di sini, serta para pemuda yang penuh semangat. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan diri melalui sebuah pantun. Pergi ke hutan mencari durian, jangan lupa membawa parang. Perkenalkan, nama saya Rian, perwakilan dari SMP Negeri 1 Tekarang. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Sambas. Pada hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pemuda adalah Gerbang Perubahan. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kita berbicara tentang Anda, kita berbicara tentang masa depan, dan kita berbicara tentang harapan. Kita pemuda-pemudi saat ini adalah batu loncatan bagi perubahan dan kemajuan yang kita semua impikan. Ada beberapa alasan mengapa kita sebagai pemuda adalah gerbang perubahan. Pertama, kita memiliki kreativitas dan inovasi. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan ide kreatif dan inovatif. Kita memiliki pemikiran yang segar dan tidak terikat oleh konsep konvensional. Inilah yang membuat kita mampu merumuskan solusi baru untuk masalah-masalah lama dan mengejar peluang baru. Kedua, kita memiliki semangat dan keberanian. Sebagai pemuda, kita cenderung memiliki semangat dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Kita tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan berani menghadapi tantangan yang mungkin menghalangi perubahan. Ketiga, kita dekat dengan teknologi dan komunikasi. Pemuda tumbuh dalam era teknologi dan komunikasi. Kita adalah generasi yang akrab dengan perkembangan teknologi terbaru dan mampu memanfaatkannya untuk menyebarkan pesan perubahan dan memobilisasi dukungan. Terakhir, kita memiliki kemampuan belajar. Sebagai pemuda, kita adalah generasi yang lapar akan pengetahuan. Kita memiliki kemampuan belajar yang luar biasa dan berusaha untuk terus meningkatkan diri kita sendiri. Namun, menjadi gerbang perubahan tidaklah mudah. Kita perlu memiliki arah yang jelas dan komitmen bagi perubahan yang kita kejar. Saudara-saudari, pemuda adalah gerbang perubahan. Kita adalah harapan dan kekuatan yang membawa bangsa ini
ke masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama untuk saling mendukung dan menginspirasi agar kita dapat terus berjuang demi perubahan positif dalam masyarakat, negara, dan dunia. Demikianlah pidato saya ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Dewan Juri, dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini, serta memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongchan, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusallimu ala horil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ina imama. Pergi ke pasar beli lemari, belinya di pasar Tebas. Berjumpa lagi dengan saya Arif Rahmadani, siswa dari MTS Negeri 2 Sambas. Panitia lomba pidato dan dewan juri yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Semangat Pemuda untuk Masa Depan Daerah. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati. Pemuda merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan fisik maupun pikiran, sehingga dianggap sebagai sumber daya manusia yang dapat membawa kemajuan. Pemuda dianggap sebagai generasi penerus bangsa karena setiap pemuda memiliki suatu ide dan inovasi yang dapat mengembangkan suatu daerah, khususnya daerah tempat tinggalnya. Kita sama-sama menyadari bahwa saat ini daerah kita, khususnya Kabupaten Sambas, masih mengalami masa-masa sulit dari berbagai aspek. Tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga bidang kesehatan, pendidikan, budaya, hingga pariwisata. Untuk kembali bangkit dan berkembang, diperlukan semangat jiwa muda, semangat muda-mudi, serta semangat untuk ikut berkontribusi, membangun dan menata kembali daerah kita. Inilah kesempatan kita para pemuda untuk menciptakan inovasi serta kreasi. Tapi bagaimana dengan para pemuda kita hari ini? Apakah hanya duduk termangu dan termenung? Apakah bisa kita mewujudkan Sambas yang berkemajuan? Jawabannya bisa, pasti bisa. Dewan juri, panitia lomba pidato, dan peserta pidato yang saya hormati. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan para pemuda untuk membangun masa depan daerahnya? Pertama, mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama, serta membangun solidaritas sosial antar daerah. Yang kedua, aktif dalam membangun dan mengembangkan sosial atau wadah yang memberikan manfaat bagi daerah. Ketiga, memajukan daerah dengan belajar, berkarya, serta mencipta. Keempat, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan yang kelima, memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dewan juri, peserta pidato, dan hadirin yang saya hormati. Peran pemuda dalam membangun masa depan daerah merupakan kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan maju. Dengan kreativitas, semangat, dan komitmen mereka, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah mereka, serta menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Dewan juri, peserta pidato, dan hadirin yang saya hormati. Jangan sampai kita menjadi pemuda zaman now yang justru larut dan bertekuk lutut terhadap dunia. Melimpahnya teknologi, kemudahan teknologi dan melimpahnya ilmu justru tidak dimanfaatkan dengan baik.
Jangan hanya rebahan dan nongkrong yang tidak berfaedah saja. Ayo lakukan perubahan. Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa membangun semangat pemuda untuk masa depan daerah sangatlah penting, karena pemuda adalah ujung tombak pembangunan dan kemajuan daerah. Sejatinya pemuda itu butuh aksi. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menjadi agen untuk membangun daerah kita? Mari kita sukseskan program Sambas Berkemajuan untuk Sambas yang lebih baik lagi. Sambas Berkemajuan, tetap semangat. Sebelum saya menutup pidato ini, Insinyur Soekarno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pergi wisata pakai kereta, indah alamnya sungguhlah kaya. Bergeraklah para generasi muda, mari wujudkan Sambas berkarya. Wallahu a'lam. Ihdinas syiratal mustaqim wa adiron unzur mangkola wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.